Wow, Shalom, selamat malam Bu Shalom, Eli. shalom, shalom, Pak Son, selamat malam. Wah, luar biasa ya. Energi Anda ini kok nggak habis-habis gitu loh, dari pagi sampai malam. Ini habis tidur siang, makanya agak agak semangat. Iya, iya, iya. Senang sekali Bu Eli, kita berjumpa malam hari ini ya. Ya, Eh, Ibu Eli Kurniawati yang sering kali dikenal dengan Ibu Eli Victory, mengembalakan sebuah persekutuan doa di Surabaya namanya PD Victory. ya, Saya sudah banyak tahu tentang nama ini, tapi setahun yang lalu ya kita berjumpa, saya datang, diundang ke PD. Ternyata memang orangnya begitu luar biasa, energinya luar biasa, semangatnya luar biasa melayani Tuhan, begitu antusias, dan no compromise gitu ya kalau untuk urusan melayani Tuhan ya. ya, thank you. Semangat selalu buat Tuhan. Iya, iya, iya. Bu Eli, ini tetap di rumah saja ya? Ya, di rumah saja, tidak keluar sudah hampir 3 bulan. Itu kan satu, apa ya, bisa jadi gangguan tersendiri ya. Dulunya kalau Anda sebagai wanita sosialita gitu, mesti ke sana kemari. Dengan adanya di rumah saja nih gimana? Ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kan sekarang teknologi juga sudah canggih. Saya justru hari ini malah banyak kesibukan yang nggak pernah berhenti. Karena makin ada masa-masa corona ini, makin banyak orang yang konseling ya. Jadi konseling itu nggak berhenti. Dari pagi sampai malam. Wow. Nggak di stop, wah terus lanjut ya. Ya, tapi kita harus peduli sama mereka. Karena memang kadang-kadang manusia itu kalau ngalami depresi tanpa kekuatan Tuhan, nggak akan pernah mampu. Iya, 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 betul, betul. Justru di saat-saat seperti inilah kehadiran kita, hamba-hamba Tuhan mendampingi, menemani, melayani, itu sangat berarti bagi jemaat ya. Seperti Ya, Bu Eli, seringkali kalau saya lihat dari khotbah-khotbah Anda, waktu saya juga ke PD Victory waktu itu, berulang kali Ibu Eli ini tekankan soal proses. Kalau diproses jangan protes gitu, yang suka saya dengar gitu ya. Proses. Nah, bicara tentang proses pembentukan Tuhan, ini kan banyak yang nggak suka. Sehingga beberapa orang yang mungkin dia nggak suka dengan proses, sehingga mereka ini bilang gitu, ah, proses itu kan usaha manusia, kita mesti beginilah, kita mesti begitulah, kita harus melakukan beginilah. Itu kan kekuatan manusia gitu. Mana mungkin sebuah apa namanya masalah kita selesaikan dengan kekuatan manusia. Jadi ya udahlah, serahkan aja sama Tuhan, bersandar sama anugerahnya, kasih karunia-Nya, nanti kan selesai-selesai sendiri gitu. Bahkan mungkin lebih cepat prosesnya. Nah, menurut Ibu sendiri gimana, Bu? ya, kalau menurut saya Tuhan itu malah suka proses daripada hasil. Karena kalau Nah, memulihkan hasil akhir buat Tuhan hanya sekejap membalik telapak tangan itu bukan perkara yang sulit ya. Tapi betul, kalau, betul. kalau kita nggak ngalami proses Tuhan, seperti saya aja 11 tahun. Justru Iya, ketika proses itu diikuti, hasilnya luar biasa. Hasil di dalam kehidupan kita, karakter Kristus, buah-buah roh, itu mulai di-upgrade semua sama Tuhan. Mulai penguasaan diri, mati secara daging, ya. Kalau proses tidak lama, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Karena kita sendiri hidup hari-hari ini bukannya perkara yang mudah. Karena iblis juga berusaha untuk mempengaruhi kedagingan kita, emosi kita di tengah tekanan. Tapi justru lewat proses ini memaksa kedagingan kita makin berkurang, hidup roh Allah yang makin muncul. nah, harusnya akan terjadi perbedaan lah. Orang yang diproses, apalagi perkara waktu 11 tahun itu bukan bukan waktu yang cukup singkat loh ya. Dengan yang cuma 1 tahun karbitan itu kan pasti kelihatan bedanya nanti ya. Beda, beda, Iya, beda sekali. Justru orang iya, yang mengalami proses, saya lihat berdiri di akhir zaman itu tidak pernah iya. takut nggak apapun ya. Jadi kita Yes, punya kekuatan. Terus apalagi kalau hidup saya hari ini bersyukurnya 11 tahun di proses itu, iya. saya mengalami proses mengasihi Tuhan itu bisa dengan segenap hati. Karena saya melihat bagaimana pemeliharaan,
kekuatan Tuhan menopang saya saat saya ada di titik nadir, saat saya benar-benar butuh pertolongan yang orang lain tidak bisa berikan. Di situ ketika saya mulai bangkit, Tuhan itu menuntun langkah saya. Ya, makanya ada firman yang berkata gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, Betul. apabila jatuh, tidak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan. Yes, yes. Takut menghadapi proses ya, buat semua Ya. pendengar. Ya. By the way, dari tadi Ibu kan selalu bilang proses, apalagi selama 11 tahun. Proses kedagingan. Itu proses yang seperti apa sih, Bu, detailnya? Saya Bisa ngalamin diceritakan? dalam hidup rumah tangga saya ya, dari keadaan yang baik-baik, dari keadaan yang nyaman-nyaman, tiba-tiba ada badai sekonyong-konyong, dan itu membuat bahtera rumah tangga saya benar-benar di ujung kehancuran. Tapi saya bersyukur ketika saya bangkit bersama Tuhan, saya berdiri sebagai penolong. Di situ saya melihat tangan Tuhan yang ajaib, bahkan mengangkat hari ini seisi rumah saya, anak-anak, suami, bahkan saya, bahkan pelayanan saya jauh lebih baik. Ya, termasuk karakter anak-anak juga diubahkan semuanya. Bahkan hidup saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu ajaibnya Tuhan, ya. Iya. Sebentar, saya lebih perjelas lagi nih. Maafkan saya harus perjelas lagi. 11 tahun badai dalam pernikahan. Apa ini? Suami punya will? Suami jatuh dalam perselingkuhan. Wah. Ya, topik yang lagi banyak terjadi hari-hari ini, banyak rumah tangga yang digoncang badai ya. Ya. Luar biasa ya, makanya Tuhan munculkan saya sebagai pahlawannya dulu, punya Ya. pengalaman. Sekarang pengalaman saya bagikan sama banyak ibu-ibu dan mereka kuat ya. Ya. Berarti Ibu berarti sudah, kalau orang lain mengalaminya sekarang, Ibu sudah mengalaminya mengawali 11 tahun yang lalu ya berarti. Oh iya. Sudah jadi sudah nggak bisa marah lagi, sudah artinya saya benar ngalami kemenangan, apapun terjadi, hidup saya tetap tenang, hidup saya tetap bisa merespon benar, itu yang saya alami hari ini bersama. Oke. Ya, Bu Eli. Jadi artinya Anda sudah banyak belajar tentang kehidupan sebuah pernikahan itu seperti apa, apalagi posisi sebagai istri itu seperti apa gitu ya. Berkaca dengan firman Tuhan, juga berkaca dengan pengalaman Anda setelah mengalami banyak proses selama 11 tahun itu. Ibu Eli sendiri kan sudah punya ini ya, putri atau putra? Ya. Atau dua-duanya kan ya? Dua putri, satu putra. 2 putri, 1 putra kan? Sudah dewasa sekarang? Sudah. Sudah dia menikah? Belum, umur 24, 22, dan 19. Wah, tapi masih kayak sahabat anaknya ya, maminya. Gak kayak maminya ya. Oke. Nah, 24, 20, tadi ada yang terakhir belasan. Itu kan memasuki masa-masa mungkin menjalin hubungan ya, relationship ya. Dari yang namanya pacaran lah, tunangan lah, atau nanti selanjutnya kan menginjak bahtera rumah tangga lewat pernikahan gitu ya. Dengan mengaca pengalaman hidup Anda gitu, yang tadi sempat mengalami badai juga, berkaca juga pada kebenaran firman Tuhan. Jadi 2 nih landasannya, kebenaran firman Tuhan dan juga pengalaman Ibu. Ibu selalu pesan apa ini sama anak-anak? Nanti kamu ya, kalau menikah itu mama maunya begini, begitu. Ada nggak yang Anda sampaikan ke anak-anak? Ya, ada. Karena seperti apa itu? Dari pengalaman hidup saya, ya, saya cuma bilang sama anak-anak, yang kriteria pertama cari jodoh adalah takut akan Tuhan. Jadi anak-anak saya sudah tahu, Mam, kalau ada yang naksir, orangnya tidak seiman, pasti anak saya bilang gini, pasti Mami tidak akan setuju apapun alasannya. Jadi anak saya tahu itu sudah memegang prinsip bahwa yang pertama harus seiman, harus takut akan Tuhan, ya. Setelah itu ya kita lihat bagaimana kehidupan karakternya ya, seperti itulah. Tapi yang pertama prinsip adalah takut akan Tuhan, selalu jadi prioritas. Oke, takut akan Tuhan ini kan kadang-kadang kita itu bisa dikelabui ya Bu ya. Iya. Wah, ibaratnya macaknya itu kayak wow, udah hamba Tuhan gitu ya. Shalom, puji Tuhan. Delala waktu setelah menikah kelihatan aslinya, topeng dibuka. Kok kayak begini?
Ibu gimana kalau untuk mau meneropong gitu nanti calon menantunya? Wah, ini benar-benar takut akan Tuhan atau enggak ini? Makanya saya bilang bahwa kita semua orang tua itu cuma bisa berdoa. Itu kuncinya. Ketika kita Ya. serahkan anak-anak kita, jodohnya juga. Saya dari dulu, dari anak-anak masih kecil, saya sudah mendoakan mereka. Sejak anak-anak masih umur Ah, setahun, itu sudah jadi pokok doa saya setiap hari. Tuhan, anak-anak saya berikan dia jodoh, berikan dia pasangan hidup yang dari Tuhan. Jadi saya percaya bahwa doa-doa saya bertahun-tahun itu tidak pernah sia-sia. Pasti Tuhan akan berikan jodoh yang terbaik pada akhirnya buat keturunan saya, ya. yes, yes. Jadi meskipun kaya raya dan sangat mendukung profesi anak ibu, no ya kalau nggak takut akan Tuhan ya. Kalau tidak seiman saya tidak boleh. Harus Ah, seiman. Kan ada banyak orang dunia yang penting kriterianya kaya raya, ya. betul, Nah, itu betul. urusan seiman atau enggak itu bisa urusan nanti gitu ya. Iya, iya. Ada enggak. Saya sudah ngomong sama anak-anak jangan lihat dari kekayaannya. Yang penting kalian sudah seiman terlebih dahulu, baru kriteria berikutnya ya. Ya memang nggak Hmm. bisa mungkin lah faktor keuangan itu juga menjadi satu penilaian. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu sudah berikan yang terbaik ya. Dan anak saya juga sudah dapat pacar yang nomor 1, nomor 2 juga. Ya Ah, puji Tuhan. Yang nomor 1 sudah pacaran hampir 7-8 tahun. Dan saya wah, melihat orangnya baik ya. Itu yang iya. luar biasa ya. Puji Tuhan lah, Tuhan sediakan yang terbaik. Amin, amin. Wah, luar biasa ya. Jadi jangan coba-coba mendekat ke putra-putrinya Ibu Eli kalau Anda nggak seiman ya. Langsung diteropong sama maminya tadi. Oke, dalam sebuah relationship itu kan yang penting juga katanya selain tadi yang seiman ya, juga komunikasi. Komunikasi itu artinya intens ngomong. Kalau ada yang nggak benar, ada yang nggak enak di hati, ada yang salah, ada yang nggak cocok, itu kan ngomong gitu ya Bu ya. Komunikasi kan harus lancar, jangan sampai buntu. Karena ada banyak kasus perselingkuhan terjadi itu kan karena komunikasi yang macet. Komunikasi yang macet, mau ngomong nggak jadi ngomong, disimpan dalam hati saja. Nah, komunikasi yang tidak lancar ini kan menimbulkan masalah gitu ya. Ini harusnya kan mulai terjadi waktu mulai pacaran, ke tahap-tahap selanjutnya, bahkan setelah menjalani bahtera rumah tangga pun komunikasi kan harus lancar gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan wanita ini kan cenderung kadang-kadang nggak open ya, main perasaan gitu. Kadang-kadang wanita ini, ya situ sebagai laki mestinya harus tahu dong hati saya itu seperti apa. Masa nggak tahu sih gitu. Terus yang laki akhirnya suaminya atau pacarnya yang laki didiemin gitu. Kan cenderung wanitanya seperti kayak gitu ya, ngambek-ngambek gitu. Kalau udah ngambek kan nggak ngomong berapa hari gitu, bahkan tahan seminggu. Nah, seperti ini gimana kalau menurut Bu Eli? Komunikasi yang macet ini, harusnya wanita itu bisakah harus menanggulangi rasa gondok dan ngambeknya sehingga nggak mau ngomong itu? Gimana Bu? Ya, dulu saya kalau belum mengenal firman, saya seperti itu. Kalau dulu bertengkar sama suami, ini antara suami istri ya. Iya, Ini iya, antara suami suami istri. istri. Kalau Iya. dulu saya seperti itu, misalnya saya lagi marah sama suami, saya bisa nggak ngomong 5 hari, 7 hari. Tapi Nah, nah, itu jadi problem. Itu awal bagaimana kelihatannya masalah sepele, tapi kalau itu dibiarin terus, ada tuh, celah komunikasi itu akan ada orang tuh, yang masuk nanti pada akhirnya. tuh. Kurang. Sebenarnya gini Bu, saya penasaran. Bu Eli kenapa sih gondok terus ngambek gak mau ngomong tuh kenapa sih? Ya banyak Harapannya hal kalau ada beda pendapat sama nggak, suamiku. kenapa kok harus diem gitu loh? Kok nggak ngomong? Kenapa? Karena saya gengsi, karena saya sudah hatinya dongkol kan, hati dongkol ya berharap dia yang ngajak omong saya duluan. Karena saya merasa saya nggak salah gitu. Ya, Betul, betul. Itu yang dirasakan oleh banyak wanita seperti itu ya. Iya, iya. Tapi dengan berkaca dengan pengalaman Ibu Eli ya, kalau begitu haruskah gondok ngambek gak ngomong sampai 5 hari, 7 hari itu diteruskan? Ini pelajaran juga buat para wanita-wanita yang lagi nonton saat ini. Gimana pesan Ibu? nggak perlu. Kalau menurut saya sejak mengerti firman, yang Tuhan Ya. taruh dalam hidup saya adalah bahwa kalau kita marah nggak boleh sampai matahari terbenam, itu yang pertama ya kan. Jadi saya Ah, bahwa hidup saya juga harus pegang prinsip kasih, seburuk apapun, mau sesakit apapun suami saya menyakiti saya, hati saya harus selalu bisa memaafkan,
mengampuni suami saya. Bahkan yang paling rugi itu gini, kalau saya pernah mengerti firman bahwa Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Jadi kalau suami istri itu tidak sehati, berkat itu hilang nanti, ya, karena Nah, Tuhan selalu memberkati seorang suami, pasangan suami istri yang sehati. Ada banyak pasangan iya. rumah tangga kelihatannya satu rumah, ya, satu kamar, tapi satu ngadap tembok kanan, satu lihat tembok yang ke kiri. Nah, itu tidak benar, saudara, karena Tuhan itu bagaimanapun lihat hati kita. Jadi saya karena tidak kepingin kehilangan berkat, karena saya dulu tuh orangnya mata duitan, ya. Jadi saya Oh. bilang gini, jujur, saya bilang gitu, Tuhan, saya tidak mau kehilangan berkat-Mu, Tuhan. Jadi saya paksakan, ya, saya paksakan hidup saya. Kalau suami saya lagi maki-maki saya dulu orangnya gengsi, saya nggak mau ngomong sampai dia ajak omong saya. Tapi hari itu ketika saya mengerti firman, saya berubah total. Saya mulai ajak dia ngomong, saya mulai pegang tangannya, ya. Pokoknya sehati setiap malam supaya berkat itu tidak dicuri sama iblis. Ya, Tuh, dengerin tuh. Jadi kalau malam suami istri terus tidurnya punggung-punggungan tuh nggak ada berkat loh nantinya. Wah, wah. Padahal berawal dari takut kehilangan berkat Tuhan ya, sampai akhirnya harus apa ya, memaksa diri untuk mengampuni, mengasihi seperti itu, sehingga lama-lama itu menjadi sebuah gaya hidup yang awalnya mungkin terpaksa tapi lama-lama menjadi gaya hidup gitu. gaya hidup. Ya, iya, iya. Ini ada yang komen nih, rumah tangga itu pasti ada perbedaannya. Hanya kita harus tahu, hanya kita harus bisa memaafkan dan mengampuni. Wanita itu sulit untuk minta maaf. Akhirnya kita sebagai suami, ya harus memaafkan dulu katanya. God bless you. Wah, ini suami yang baik ini. Ya, ya, ya. Suami yang baik katanya belajar juga untuk memaafkan istri terlebih dahulu katanya. Ini ada yang betul, ada yang komen, iya betul, saya juga begitu kalau marah, ngambek tadi ya, gondok sampai nggak mau ngomong berapa hari gitu ya. Ini ada yang bilang kalau nggak lulus sensor bugem pasti nggak direstui katanya. Wah, ini kayaknya jemaatnya Bu Eli ini ya. Baik, Anda juga bisa komen-komen di sini. Anda bisa tanya-tanya gitu ya. Di komentar nanti beberapa yang menarik akan saya bacakan ya. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Seharusnya wanita tidak harusnya gondok dan ngambek dengan tidak ngomong. Harus dikomunikasikan supaya tidak ada celah sehingga setan mulai masuk mengambil kepentingan dan keuntungan di situ ya. Ya. Gitu ya Bu Eli ya. Halo Bu Eli? Ya. Ya. Oke. Kita Oke Bu Eli. melawan iblis ya, jangan sampai Ya. iblis bisa mengendalikan responnya kita. Ya. Ya, salah satu yang bisa memicu nggak enakan di antara suami dan istri itu adalah sumbernya dari duit. Duit artinya keberkat masing-masing istri dan suami. Artinya begini, kalau zaman-zaman now ini kan istri kan juga bekerja ya, wanita karir gitu, nggak mau depends dengan suaminya sepenuhnya. Jadi ya saya kan juga punya apa ya, sesuatu yang ingin saya capai gitu, berkarir dalam pekerjaan maupun wirausahawan misalnya, menjadi bisnis woman yang luar biasa. Nah, terus akhirnya ada satu kejadian di mana memungkinkan kan seorang istri ini secara karir, secara keuangan lebih daripada suaminya. Nah, padahal paradigmanya dalam sebuah pernikahan itu kan laki-laki lebih kuat, termasuk lebih kuat dalam megang uang nih gitu loh. Ya, jadi laki-laki itu gengsi banget gitu kalau sampai istri itu mengalahkan dia gitu dalam hal pendapatan gitu, dalam hal income di pekerjaan, karirnya lebih menanjak. Itu rasanya kok suami-suami pada hari itu minder gitu ya. Berawal dari minder kemudian jadi pertengkaran gitu, pertengkaran rumah tangga terjadi ya macam-macam lah. Nah, biasanya suami ini kan malah akhirnya jadi terjajah gitu ya dengan wanita yang mulai mengambil power. Jadi istilahnya kan karena duit gua lebih banyak, ya semua saya putuskan dong. Akhirnya yang memimpin rumah tangga jadi wanita gitu. Nah, ini bagaimana sih Bu bersikap sebagai seorang istri ketika istri ini lebih menonjol dalam karir, dalam keuangan, supaya hubungan ini tetap harmonis dalam sebuah keluarga. Bagaimana menurut pendapatnya Bu? Ya, saya pernah sih konselingi orang seperti itu. Tetap Ya. ada prinsip Alkitab bahwa istri itu harus tunduk sama suami. Sekalipun dia punya penghasilan yang lebih besar, ya mungkin dia lebih kaya keluarganya, mungkin ada banyak kasus kalau beli sampai rumah aja itu istri yang beli ya. Tapi bagaimana
Tuhan itu melihat bagaimana kerendahan hati kita. Semakin kita bisa merendahkan hati, semakin kita tetap tunduk sama suami yang dalam tanda kutip, walaupun suami itu levelnya ada di bawah kita, percayalah Tuhan akan makin mempercayakan perkara besar. Ya, saya pernah satu orang seperti itu, dan itu Tuhan buktikan benar-benar. Ketika dia mulai sombong, saya bilang, kamu kalau hari ini diberkati pekerjaanmu, jangan sombong. Satu kali kalau kamu sombong, Tuhan akan ambil semua kepercayaannya. Waktu itu dia tidak dengar. Akhirnya singkat cerita, beberapa saat dia datang lagi sama saya, sudah berapa lama, dia bilang, Bu Eli, benar, hari-hari ini pekerjaan saya dibuat habis sama Tuhan. Karena saya tidak taat. Nah, ya itu akibatnya habis pekerjaannya, uangnya ditipu orang dalam sekejap. Itu yang membuat dia mulai sadar. Tapi kan rugi, sudah ada di titik nadir baru dia mau berubah. Akibatnya ya enggak gampang memulai pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan. Akibatnya habis dalam sekejap ditipu orang. Wah, makanya tuh ya benar ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa istri itu tunduk sama suami, ya jangan dibalik. Istri nanduk suaminya. Akhirnya kan itu berkat malah menjadi kutukan gitu. Artinya pekerjaannya malah nggak berhasil, bahkan mungkin malah hancur gitu ya. Nah, ya memang itu mungkin sebuah proses yang dilewati ya ketika dia mengeraskan hatinya untuk seperti itu gitu. Tapi kan kalau semestinya kita tahu kan ya kita nggak harus meniru dengan langkah seperti itu kan ya, Bu Eli ya. Jangan, sudah tetap turut taat sama firman Tuhan aja kalau kepingin hidup kita di dalam perlindungannya. Dihormati aja walaupun suami mau ndak bisa kerja, ndak mau apa, karena Tuhan itu percayakan berkat itu dari hatinya kita. Kalau hati kita sombong, Tuhan tuh ndak akan kasih kita berkat yang melimpah, karena Tuhan tuh benci orang yang sombong. Betul, betul. Ini Liana bilang, luar biasa, jadi contoh hidup yang luar biasa. Mary, saya dengar khotbah Bu Eli itu sejak hidup saya berubah. Saya dengar khotbah Bu Eli, dan sejak itu hidup saya berubah 180 derajat. Tadi yang gampang ikut emosi, kalau suami marah-marah, sekarang hanya cukup ngomong, ya sudah, jangan emosi. Terus itu yang saya sampaikan dengan kasih kepada suami, katanya. Wah, luar biasa nih ya, kesaksian jemaatnya Bu Eli yang juga berubah 180 derajat. Bu Eli sangat memberkati banyak orang karena beliau menghidupi firman Tuhan dalam kehidupannya. Iya, nggak ngomong tok, kalau ngomong tok mah gampang ya. Akhirnya akhirnya sekarang suami ngomong kepada saya, dapat ilmu dari mana lu? Kok lebih sabar? Sekarang tidak ikut emosi lagi katanya. Ya, dapat ilmu dari Tuhan Yesus ya, melalui Bu Eli ya. Oke. Nah, ini ada yang nanya, bagaimana mengelola keuangan yang baik, Bu? Karena saya istri yang punya usaha sendiri, supaya suami itu tidak merasa minder. Gimana ini? Artinya gini, oke, dia bekerja lebih unggul, penghasilan lebih banyak, terus nanti kalau nanti PLN, air, anak-anak sekolah, terus belanja, semua papa nggak usah bingung deh, semua mama yang bayar. Nah, kan suaminya jadi minder ya, Bu? Iya, janganlah. Iya, kalau menurut saya apa yang jadi tugas dia, suruh dia bayar. Kecuali kalau dia sudah tidak mampu, ya kita yang handle, take over gitu. Tapi selama dia masih bisa, kita harus minta sebagai istri, karena itu kewajiban seorang imam untuk bertanggung jawab buat seisi rumahnya gitu. Iya. Ini ada yang bilang lagi kalau kadang kalau nggak sampai hancur, manusia itu nggak mungkin berubah. Untuk mengubah karakter seseorang itu butuh proses yang cukup panjang, betul. Terus ini ada gimana menghadapi suami yang suka selingkuh dan istri tetap baik, memaafkan dan takut akan Tuhan. Suami belum di dalam Tuhan. Wah, ini Bu Eli banget nanti. Ini Bu Eli banget nih kehidupannya ya. Nanti tunggu ya. Iya, itu tunggu. Iya, itu Ibu Eli banget gitu. Nah, apa namanya? Ibu Eli ini kan Anda kan pernah kesaksian gitu ya bahwa tadi di awal bahwa suami ini selingkuh ya. Punya wanita idaman lain, bahkan sampai punya kontribusi kesalahan di situ nggak? Iya ya, salah saya sebagai istri mestinya kok saya ini terlalu galak sehingga suami nggak nyaman. Ya, mungkin suami ini. Nah, kira-kira kontribusi kesalahan seperti apa yang Anda sadari gitu, yang menyumbang kontribusi di balik perselingkuhan suami ini? Karena saya dulu seorang istri yang suka nanduk sama suami, saya nggak pernah
nggak pernah tunduk ya. Saya seorang istri yang diktator banget. Saya maunya mengendalikan suami saya karena jujur saya ini punya suami yang baik. Jadi saya takut kehilangan suami saya sehingga saya dengan kekuatan saya sendiri saya berusaha jagai dia rapat-rapat ya. Namanya Oh, bagaimana dengan kekuatan saya sendiri dan saya merasa bahwa suami saya adalah suami yang baik, nggak mungkin meninggalkan saya. Akibatnya saya sombong ya, saya tidak pernah tunduk, bahkan saya suka mengendalikan dia. Kalau ada keputusan apa-apa saya lebih dominan daripada suami saya. Itu celah yang besar ya, tanpa saya sadari. Walaupun saya sadar bahwa suami saya sangat mencintai saya, tapi itu celah yang terbesar sehingga ketika ada orang lain ya, ini gambaran aja buat semua yang mungkin belum jadi jemaat saya, ini gambaran ibu-ibu ya, hati-hati karena menurut banyak pemandangan istri yang tiap bulan diberi puluhan juta ya, sulit bilang ganteng, baik, dipijetin. Sedang di luar ada banyak wanita yang cantik-cantik, cukup cuman 500.000, 1 juta, tapi bisa bilang ini Koko gantengnya, Koko baik, aku pijetin ya Koko, cuman butuh 500, 1 juta bisa loh. Sedang kita betul. Puluhan juta, boro-boro ngomong kamu ganteng. Begitu pulang kerja, sudah baunya nggak ganti baju, mau dideketin, istri pasti bilang gini, mandi dulu. Nah, ya, itu celah. Jadi istri-istri sekarang jangan mau kalah sama yang di luar, ya. Sekarang terbaik, mulut yang terbaik, pujian yang terbaik, ya. Saya mulai belajar, kalau suami saya pulang kerja, pakai baju, walaupun lusuh, saya nggak pernah ngomong, bajumu jelek, enggak. Saya selalu bilang gini, bajunya bagusnya, luar biasa, gitu. Bajunya kok bagus, beli di mana, warnanya bagus. Nah, itu yang kita lakukan hari-hari ini, ya. Meskipun lecek ya, tapi Ibu bilang bagus. Iya, bilang bagus saja. Walaupun kelihatannya juga enggak ganteng, yang ngomong aduh ganteng hari ini ya. Itu kalau saya jadi suaminya Ibu, ini istri ini nyindir atau gimana ya? Tapi jujur responnya senang loh, senang malah biasa senyum-senyum gitu, karena dia kaget. Biasanya istrinya nggak pernah muji, sekarang suka muji-muji terus gitu. Oh, iya. Tapi tulus kan mujinya ya, tulus kan? Tulus. Kalau nggak tulus, saya nggak tulus nanti di hadapan Tuhan. Iya. Justru yang bayar 500.000 terus dipuji itu yang nggak tulus ya? Iya, betul. Tapi lepak dulu kena pujiannya. Gawat. Ya. Aduh, iya. Tuh dicatat ya netizen ya, quotes ya tadi ya, luar biasa. Yang 500.000 dipuji langsung kelepek tuh suami. Ini yang dikasih puluhan juta tapi ngomel ya, lama-lama bisa ditinggalkan juga gitu ya. Oke. Semua pria pengen dihargai katanya, walaupun tidak bisa cari uang sekalipun, betul. Istri juga butuh lah dihargai juga gitu ya. Kalau istri terus-terusan diprotes terus ya, istri siapa yang tahan gitu ya. Ini Gideon harus cari istri seperti Bu Eli sekarang katanya. Iya, doakan ya saya istrinya seperti Bu Eli ya, nggak cuma cantik luarnya tapi dalamnya itu juga cantik gitu ya. Oke, jadi Ibu merasa ada kontribusi di situ ya, terlalu diktator, otoriter, sehingga suami ini mulai nggak nyaman ya. Dia pernah ngomong nggak, saya tuh nggak nyaman kalau kamu terlalu masuk terlalu dalam kayak gitu. Pernah nggak ngomong suami? Suami nggak ngomong sama saya langsung, tapi ngomong sama temen. Jadi dia bilang gini, saya ini kayak orang dalam penjara katanya gitu. Kena Eli saya ini kayak di penjara, ya. Jadi dia sudah nggak nyaman dengan hidup saya karena tiap kegiatan, tiap geraknya mulai saya batasi. Ya itu yang ya, membuat celah perselingkuhan itu terjadi karena saya terlalu pakai kekuatan saya sendiri, mau kemana-mana nggak boleh, tiap keluar saya selalu cek di mana seperti satpam ya. Jadi itu yang membuat rasa nyamannya sama saya nggak ada, di luar bisa kasih yang terbaik, walaupun di luar itu ya nggak sesuai dengan, sebanding dengan mungkin sejajar dengan saya, tapi dia bisa jatuh di dalam dosa itu. Iya. Jadi Ibu kemana-mana dikit-dikit nelpon gitu, yang kamu di mana gitu, sama siapa gitu.
Ya, Waduh. sampai itu membuat dia marah kadang-kadang. Kamu ini kok enggak percaya sama saya, sama sekali sih, kenapa gitu. Padahal di dalam perjalanan hidup pernikahan saya, suami saya juga nggak pernah neko-neko. Tapi karena saya parno, takut kehilangan dia, jadi saya sendiri yang punya ketakutan ya. Ada orang yang seperti itu, sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi karena otaknya terlalu parno, takut kehilangan, jadi mulai dibawa kemana-mana, mulai gini, jangan-jangan. Jadi saya ngandalin kekuatan saya sendiri terus. Kalau dia kemana-mana, saya cekin. Setiap jam saya telepon. Waduh. Berapa jam lagi saya telepon. Kok belum pulang. Nah, itu yang bikin dia merasa nyamannya sudah benar-benar nggak ada. Gitu. Iya. Itu kalau saya awalnya mungkin ketika barusan menikah kan nggak kayak gitu ya. Itu nomornya ibu saya simpen gitu di kontak phone book, namanya My Lovely Wife, gitu ya. Tapi kalau istrinya cerewet, suka apa namanya cek sana cek sini, 5 tahun pernikahan saya hapus lovely-nya, jadi cuma my wife gitu aja. Tapi kalau terus begitu nggak berubah-berubah istrinya, saya ganti bukan my wife, home rumah gitu ya. Tapi kalau terus gitu, kalau istrinya nggak berubah terus ngecek ya, saya ganti bukan home tapi provos. Wah, ini provos yang nelpon nih, males ya kan. Lama-lama kalau istri nggak berubah, itu kontak nomor teleponnya istri saya ubah namanya Mabes Polri, Bu. Waduh. Iya. Akhirnya suaminya yang awalnya baik-baik saja sehingga merasa nggak nyaman gitu ya. Yang salah satu ada kontribusi dari saya banyak ya. Iya. Wah, ini luar biasa loh ya. Dengan kerendahan hati mengakui kesalahannya. Mau nanya, Bu, bagaimana suami yang belum bisa mengampuni karena luka batinnya yang pahit? Istrinya tidak selingkuh, cuma masalah ekonomi. Tapi diam-diam suaminya membalas, dia punya will. Gimana caranya ya? Ini gimana ya? Istrinya sih nggak selingkuh, cuma mungkin ekonominya kalah ya. Sehingga mungkin suaminya mulai nggak nyaman, sehingga suaminya cari will gitu ya, bisa menerima apa adanya. Mungkin seperti itu sih. Ya, itu faktor karena dihormati atau enggak aja ya. Kalau kita nggak menghormati suami dan suami nggak nyaman, dia akan cari yang nyaman gitu intinya. Bu, saya pengen tanya, ketika kita sebagai istri tahu kalau suami itu ikut ditekan, saya ingin bertanya, ketika sebagai istri tahu kalau suami kita ditekan, terus sama masa lalunya, yaitu mantan istrinya yang terlalu menekan suami, sampai detik ini saya sekarang menguatkan suami saya untuk lebih sabar. Mungkin gini loh, diungkit-ungkit kesalahannya kali ya, masa lalu yang nggak baik dari suami terus diungkit-ungkit sebagai bahan untuk menembak suami kalau lagi tengkar gitu kan kamu dulu kan itu kan punya selingkuhan, itu kan kamu dulu kok begini-begini orangnya gitu, mungkin ya diungkit-ungkit ke masa lalunya, ini kan nggak enak gitu. Seperti apa, Bu, saran kalau ada sudah menikah kedua ya? Iya. Pernikahan kedua, ya jangan diungkit-ungkit lah semua kesalahan masa lalu itu, karena itu jadi pemicu hubungan rumah tangga yang asalnya baik-baik jadi seperti neraka nanti ya. Semua masa lalu harus bisa ditutup, nggak perlu diungkit, karena kita kan bukan hakim, kita nggak berhak untuk menghakimi siapapun kesalahan suami kita, biar serahkan sama Tuhan. Betul. Pakai Bu Eli pakai ilmu bisu tuli aja ya, C, katanya. Iya. Kadang-kadang sometimes harus kayak gitu sih, bisu. Tapi bukan bisu terus nggak mau ngomong loh ya. Itu kan tadi gondik nanti tambahnya kan. Iya. Oke, jadi Ibu merasa ada sebuah kontribusi di mana kesalahan itu tentunya keledai pun dia tahu dia tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Jadi Ibu sangat belajar tentang hal itu ya sekarang ya. Tidak akan mengulang kesalahan seperti itu dengan tidak menekan suami lagi gitu. Nah, waktu Ibu menikah, ini tadi kan Ibu kenakan kriteria kepada anak-anak bahwa nanti calon pasanganmu adalah harus takut akan Tuhan. Waktu Ibu menikah, suami takut akan Tuhan? Enggak, ya itu kesalahan saya. Karena dari awal Tuhan sudah kasih saya, waktu saya dulu jadi orang Kristen udah lama, udah sejak lahir. Bahkan saya sempat jadi aktivis ya, waktu saya sekolah masih di SMP, saya sempat jadi aktivis persekutuan doa juga. Di situ ketika saya
berkenalan sama suami saya tahu bahwa suami saya itu bukan orang Kristen yang gimana ya, tapi saya merasa bahwa karena dia terlalu cinta saya yakin saya pasti bisa merubah hidupnya gitu. Saya bisa ajak dia untuk masuk ke agama Kristen. Tapi ternyata bukan semudah itu. Setelah menikah 15 tahun saya bergumul untuk suami saya terima Yesus, itu nggak pernah bisa berhasil. Bahkan saya nangis sama Tuhan, saya bilang suami saya ini baik Tuhan, tapi kalau nggak terima Yesus kan nggak selamat gitu ya. Itu pun nggak ada perubahan. Tapi justru hari ini melewati proses ketika saya berubah, dia lihat perubahan hidup saya, karakter Kristus terjadi, ya itu yang membuat dia hari ini bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sampai gelap dan terang itu bersatu itu sulit. Untuk membangun satu rumah tangga itu tidak gampang. Emang ibu waktu itu lihat suami, lihat apanya kalau gitu? Kerohaniannya kan nggak sepadan, ganteng. Baik. Kayak orangnya baik. Iya baik. Saya itu kan beda 7 tahun. Jadi dulu dia suka kayak apa ya, ngomong gitu loh ya, perhatian saya. Kayak benar-benar saya itu sudah merasa bahwa dia itu pilihan yang tepat gitu ya di antara yang lainnya gitu ya. Dan saya lama loh, pacaran 9 tahun, makanya enggak menjamin pacaran 9 tahun bisa rumah tangga langgeng selamanya. Saya pacaran tahun baru menikah. Tapi ternyata ya seperti itu jadinya, kalau kita sendiri enggak berubah, kita enggak punya karakter yang baik, justru itu pemicu perselingkuhan terjadi. Iya. Jadi sulitnya apa waktu itu? Kesulitannya ibu untuk kan kepengen cita-citanya kan juga mengubah suami supaya lebih rohani, supaya ikut terima Tuhan Yesus gitu. Kesulitannya apa, Bu? Ya mungkin karena dia melihat karakter saya tidak ada karakter Kristus, sehingga itu nggak bisa membawa dia. Seringkali kalau saya nasihati tentang firman Tuhan, dia bilang gini, kamu sendiri kelakuannya seperti apa gitu. Nggak usah banyak ngomong firman. Kamu sendiri seperti apa gitu. Jadi ya sudah, nggak pernah bisa memenangkan dia. Tapi hari ini saya nggak pernah khotbahin, malah dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, ya. Saya doa nanti gantian suami yang bisa ngotbahin nanti ya. Ya amin. Oh, lewat teladan hidup ya. Jadi percuma ya kita ngajak suami ke gereja, percuma kita ngajak doa, percuma kita kasih ayat-ayat, tapi kelakuan kita judes, kelakuan kita cerewet, kelakuan kita tadi suka bohong sama suami, itu akhirnya suami kan ya percuma lah, mana mau gitu ya. Oh, oke. Sehingga akhirnya prosesnya dengan adanya itu ya karena suami nggak tahu kebenaran, akhirnya dia mulai mencari penerimaan di luar sampai akhirnya dia punya will gitu ya. Oh, I see. Ini ada yang nanya nih, suami diajak tukar pikiran. Kita sebagai istri pengen suami yang ngambil keputusan. Tapi suami tuh selalu bilang gini, terserah. Terus bagaimana Bu cara membuat suami itu bisa tegas gitu loh ngambil keputusan? Wah, ini ada juga ya suami-suami yang seperti itu. Nah, disitulah si istri ini mulai mengambil peranan gitu untuk mengambil sebuah bahkan beberapa keputusan penting gitu dalam kehidupan rumah tangga. Gimana saran Ibu untuk penanya ini? Kalau menurut saya suami nggak bisa ambil keputusan, ya kita sebagai istri kalau memang suami kasih keputusan ke kita, kenapa kita nggak ambil? Ya tapi kita mengambil keputusan tetap libatkan Tuhan supaya nggak salah ambil keputusan. Ya tetap minta hikmat daripada Tuhan. Tapi kalau suami yang memberikan hak untuk kita ambil keputusan, seharusnya kita juga nggak bersalah sih. Itu bukan berarti kita nggak tunduk. Kita sudah lemparkan dulu ke suami, tapi ketika suami nggak bisa ngambil keputusan, dilemparkan ke istri, itu nggak jadi masalah kalau istri akhirnya yang mengambil keputusan. Oke. Ya. Tadi Ibu cerita ya tentang posisi suami yang tidak dalam Tuhan. Jadi secara kerohanian meskipun Ibu tidak menghidupi kebenaran, karena tadi sebagai istri ya suka menanduk, itu kan berarti Ibu udah jauh dari menghidupi firman gitu ya. Artinya tidak melakukan firman. Nah, terus kan dalam keluarga tetap harus ada imam gitu sebagai kepala keluarga. Selain dia ini bertanggung jawab untuk memberikan nafkah secara jasmani,
pun dia juga harus memimpin keluarganya secara rohani gitu kan, ya, menjadi imam dalam keluarga. Nah, posisi itu kan nggak ada, sehingga apa? Ibu melakukan sendiri gitu, doa sendiri, ke gereja-gereja sendiri gitu. Ya. Ya, itu saya lakukan sendiri, semua sendiri. Tapi di situ kalau memang ada suami rumah tangga ya yang suaminya nggak berfungsi sebagai imam, tapi Iya. ketika kita sebagai penolong, kita berfungsi sebagai imam yang baik. Saya melihat keteladanan hidup saya selama saya belajar untuk takut akan Tuhan itu sangat-sangat membantu anak-anak saya jadi orang yang berhasil. Artinya mereka tidak terpuruk, ya. Mereka bisa hari ini sekolahnya lulus luar biasa, bahkan bisa satu anak saya sekolah Alkitab, ya. Itu membuat saya merasa bahwa walaupun keteladanan figur papa itu di dalam hidup mereka tidak ada, tapi ketika tongkat saya ambil dan mereka melihat bagaimana keteladanan hidup saya, perjuangan saya sebagai seorang mama hari itu dengan 3 anak yang masih waktu itu mereka masih kecil-kecil, saya harus bangkit, saya nggak mau tunjukin susah. Jadi saya kalau di depan mereka saya nggak mau nangis, saya tetap jadi orang yang tegar. Dan saya selalu menanamkan anak-anak bahwa kamu tidak boleh benci sama papa. Papa itu tetap papa yang terbaik, yang tidak bisa ditukar dengan posisinya dengan siapapun, saya bilang gitu. Dan sampai hari ini buah-buah saya itu bisa saya lihat hari-hari ini anak-anak saya 3 itu cinta sama papanya luar biasa. Ya, mereka punya hubungan komunikasi karena anak-anak saya terlatih tidak boleh menghakimi papanya. Jadi kalau mereka tahu papanya berbuat salah, mereka tidak pernah ngomong papa harus ini, papa harus ini, papa berubah ini. Jadi suami sama anak-anak saya itu punya kedekatan yang luar biasa. Karena suami merasa nyaman. Selama ini komunikasi mereka tidak pernah urusan hakim, memarahi, bertengkar. Mereka selalu punya komunikasi yang baik setiap hari. Itu Jadi waktu proses suami punya will itu, ibu cerita juga nggak ke anak-anak yang waktu itu masih kecil itu? Cerita nggak itu? Ya mereka juga tahu sih. Di tahu awal ya. saya selalu curhat isi hati saya sama anak-anak saya. Saya cerita keburukan suami saya. Sampai akhirnya itu Tuhan kasih saya peringatan bahwa ketika kamu mengutarakan isi hatimu, menjelekkan suamimu di depan anak, kasih kayak menelan racun, kayak kasih racun ke anak-anak. Karena ketika pahit, akibatnya hati yang pahit itu buat mereka bukan jadi anak yang baik. Suatu kali racun itu akan membuat anak-anak jadi pemberontak. Nanti bisa bebas, narkoba, ya, sakit hati. Dari situ saya mulai sadar, makanya tiap kali ada masalah, saya selalu tutup semuanya ini rapat-rapat, anak-anak tidak boleh tahu. Kalau anak-anak sampai ketahui pun, sekalipun saya tetap kasih mereka satu nasihat, papa tetap yang terbaik. Kamu tidak boleh menghakimi papa, tidak boleh benci. Papa itu lagi ditunggangi sama iblis. Jadi kita berjuang supaya papa hari ini bisa dilepaskan dari ikatannya iblis melalui kasih mama, kasih kalian semua di situ. Iya. Wah, ini bentar. Kok kamera saya berubah ya? Bentar. Kameranya berubah. Enggak, itu tadi mami saya yang nonton. Iya, dia ikut menyimak. Jadi, ibu tanamkan bahwa bagaimanapun, untung cepat sadar ya. Kalau saya curcol, jelek-jelekin suami di depan anak, ini sama dengan ngasih anak saya racun gitu ya. Sampai di situ ibu untung tersadar gitu, sehingga sampai hari ini anak-anak tetap bisa bangga dengan papanya. Karena bahaya betul kan, kalau seorang anak kehilangan figur seorang ayah itu bahaya betul. Iya. Oke. Kesaksian Ibu Eli sangat memberkati sekali katanya, puji Tuhan ya. Amin. Nanti buat Pak Nyoto semoga bisa khotbah, ditunggu di PD Victory. CL ini wah, ini kenal betul nih, sampai kenal namanya ya. CL ini motivator saya banget katanya Ko Gideon. Oke. Luar biasa ya. Iya. Kesaksian, oke. Saya ingin tanya dari kisah teman saya. Kalau dalam pernikahan mantan istri suaminya dipaksa, wah ini mana tadi lewat lagi.
Ini yang nonton banyak loh, 122. Dipaksa eh, mantan istri suaminya dipaksa datang untuk ke rumah mantan istrinya suaminya, tapi tidak izin dengan teman saya. Saya disuruh bertanya kepada Bu Eli, itu mesti seperti apa? Dalam pernikahan, mantan istri suaminya dipaksa datang untuk ke rumah mantan istrinya. Lah ngapain juga ya? Mantan Skip aja. Biar enggak ya ya. skip. Oke ya. Mungkin bisa diperjelas ya pertanyaannya ya. Jadi gini, ngomongin soal maksa memaksa begini. Ada ketika misalnya contoh kasus nih ya, ada seorang istri yang dipaksa cerai sama suaminya. Suami belum dalam Tuhan, sehingga perceraian itu kan mungkin barang biasa buat dia gitu kan ya. Mungkin karena merasa saya udah nggak cocok sama kamu lagi. Jadi istrinya ditekan, ayo kita harus cerai. Tapi istrinya ini kan tahu kebenaran karena dia di dalam Tuhan, bahwa perceraian itu adalah kejijian buat Tuhan. Sehingga bagaimanapun dia pertahankan, saya nggak mau cerai. Saya nggak mau cerai. Kamu minta saya cerai, saya nggak mau. Nah, kalau pendapatnya Ibu untuk mengatasi masalah seperti itu bagaimana? Ya kalau menurut saya bertahan aja, bagaimanapun kan Tuhan benci perceraian ya. Lebih baik kita belajar mengalah, menolak semua perceraian, tapi ada banyak kasus yang tiba-tiba suratnya sudah datang ke rumah ya, dan mereka sudah resmi cerai menurut sepihak. Jadi tanpa sepengetahuan istri, tiba-tiba sudah datang suratnya cerai, dan itu tanpa diketahui ya, itu membuat banyak istri yang terpukul. Tapi menurut saya perceraian walaupun secara pengadilan mereka sah, kalau iman seorang istri di mata Tuhan kan tidak ada kata perceraian. Tuhan benci betul. Saya beberapa kali saya memulihkan seorang istri yang sudah dicerai, dan akhirnya dia tetap beriman bahwa dia tetap suami istri. Dia selalu berkata gini, Tuhan itu tetap suamiku, suamiku pasti kembali. Tuhan pulihkan benar-benar loh, dengan caranya yang ajaib. Tuhan bisa balikin suaminya, tiba-tiba suaminya bisa WhatsApp minta maaf, minta diberi kesempatan lagi untuk jadi suami yang baik. Itu kan luar biasa gitu ya. Wow, bisa gitu ya. Itu berarti sekali lagi menyimpulkan bahwa kasih itu pasti menang ya. Tapi kebencian itu malah menghancurkan. Iya, betul. Jadi jangan sampai terpancing emosi. Tetap dibawa di dalam doa, tetap diimani, dia suamiku, dia pasti kembali. Maka Tuhan berkata gini, jadilah menurut imanmu gitu. Baik, netizen, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan ya. Oke, menikah itu masalahnya kan kalau tradisi Asia ya Bu Eli ya. Menikah itu kan bukan cuma menikah sama suami, bukan saja menikah sama istri, bukan saja menikah sama orang yang dicintainya, tapi juga menikah sama keluarganya gitu kan. Bukan kayak tradisi kalau di orang bule kan ya, yang menikah kan just between us gitu. Kalau orang tua nggak ikut. Tapi ini kan seringkali kalau di Asia kan orang tua masing-masing ini kan masih ikut. Para mertua ini masih ikut gitu ya. Dan apa namanya yang jadi masalah itu kan akhirnya nggak cocok gitu, bentrok dengan antara mertua dan menantu, apalagi antara mertua wanita dengan menantu wanita. Wah itu paling hot gitu di mana-mana ya kan, kisahnya itu paling hot pertengkarannya. Jadi by the way saya mau kepingin nanya nih, saya jadi kepo gitu, kalau Bu Eli sendiri, kalau suami kan cocok ya, dia orang baik ya meskipun sempat selingkuh juga, tapi akhirnya kan sekarang dipulihkan luar biasa. Tapi sama mertua gimana Bu? Kalau saya sama mertua enggak pernah ada masalah ya. Saya juga dapat mertua, itu mertua yang baik, yang sayang saya. Sekarang mertua saya yang perempuan sudah meninggal. Mertua saya, papa mertua, mama mertua, semuanya sayang sama saya ya. Saya bersyukurlah Tuhan kasih sesuatu yang terbaik. Jadi saya nggak pernah ada masalah dengan mama mertua. Nah, seling orang yang kepahitan dengan mertuanya, saya tetap berkata bahwa bagaimanapun kamu harus tetap tunduk hormat sama orang yang lebih tua. Percaya kalau kita menabur perubahan yang baik, pasti nggak mungkin kita menuai terus mertua yang galak, nggak mungkin. Justru karena kita nggak pernah mau melangkah menabur terlebih dahulu, makanya kita crash terus sama mertua. Iya. Berarti kan betul ya. Kalau banyak orang bilang ya termasuk berlaku sama antara mertua dan menantu. Jangan menuntut mertua berubah terlebih dahulu. Menantu-menantu, cobalah engkau berubah gitu ya. Betul. Oke.
eh, apa namanya, serasa membuang waktu aku di rumah ini untuk sesuatu yang tidak ada dan tidak pasti. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan memandang Tuhan untuk hal ini, menimbang untuk berjalan sendiri. Nah ini kenapa nih curhatnya ya, bisa lebih jelas. Oke, oke. Menikah dengan keluarga itu juga makanya harus pasangan yang bisa mengerti semuanya, learning by doing. Ya, betul, betul. Ya. Jadi kalau tipsnya ibu menghadapi mertua ini ya, ya bagaimanapun harus menghormati yang lebih tua itu tadi ya. Iya, sangat Ya. sangat menghormati. Karena kita melakukan segala sesuatu kan bukan buat mertua, buat Tuhan. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan buat Tuhan, kita pasti respect. Walaupun mertua itu mau bawel, mau cerewetnya berkilo-kilometer, kalau motivasi kita mau melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, kita pasti mengasihi orang mertua yang bawel itu. Oke, oke. Jangan juga engkau membuat perpecahan antara suamimu dengan mamanya, dengan papanya itu semakin jauh gitu kan. Malah jadi tukang adu domba dong kayak gitu ya. Aku belajar bisu tuli seperti Bu Eli. Loh, bisu tuli apa ini? Bu Eli pernah bisu tuli apa ini? dari tadi saya baca ada belajar bisu tuli, belajar bisu tuli. Nah, sekarang gini. Apa namanya? Idealnya ya, pasangan suami istri, anak-anak itu kan bisa melayani bersama-sama ya. Itu kan keluarga yang didambakan ya Bu Eli ya. Seisi rumah tangga bersama-sama melayani Tuhan. Itu kerinduan banyak keluarga seperti itu. Nggak lengkap rasanya kalau nggak satu keluarga melayani Tuhan. Misalnya, ya. Nah, tapi bagaimana kalau keadaan itu tidak memungkinkan? Ya, karena banyak hal ya. Salah satu contoh misalnya, suami sama istri kadang-kadang sudah dalam Tuhan, tapi gerejanya beda. Belum lagi anak-anak. Anak-anak biasanya kan punya pilihan sendiri gitu ya. Melayani di gereja sana, melayani gereja sini. Padahal ada banyak kerinduan ibu-ibu, ada banyak kerinduan para istri juga. Aduh Tuhan, saya ini kalau lihat di gereja saya itu lihat satu keluarga melayani Tuhan kompak gitu, kok ya seneng gitu ya, kok guyup gitu, kok ya enak gitu. Tapi ini kok nggak terjadi di keluarga saya. Mungkin Ibu Eli punya saran untuk kejadian seperti itu. Yang suaminya nggak bisa pelayanan sama-sama gitu ya. Iya, iya, iya. Ya sudah, Bukan nggak di dalam Tuhan, tapi ya beda gereja gitu, beda gereja sehingga nggak bisa kumpul gitu loh. Ya sih, ada banyak kasus kalau bisa suami istri kalau minggu ke gereja lah sama-sama ya. Ya mungkin kalau kita punya gereja sendiri, ada waktunya setelah menemani suami baru istri bisa ke gerejanya sendiri. Tapi alangkah baiknya harusnya sama-sama supaya suami juga merasa dihormati. Bagaimanapun kan seorang istri tetap harus tunduk sama suami. Sepanjang suami tetap ajak kita menyembah Yesus, ya kita perlulah menghormati dia. Oke. Kalau misalnya anak-anak kalau udah mungkin masih kecil gitu masih ngikut ya ke gereja sama-sama. Tapi kalau udah mulai remaja kan punya pilihan. Oh nggak enak mah gerejanya mama papa, nggak enak di situ. Saya punya gereja pilihan lain gitu. Itu seperti apa Bu? It's okay. Kalau sudah dewasa it's okay ya. Kalau mereka sudah teenager, sudah 17-18 tahun, mereka sudah bebas menentukan pilihan sendiri. Jadi saya sih sama anak nggak bisa satu gereja karena anak saya juga sulit untuk ngerti bahasa Indonesia, jadi mereka pilih gereja yang bisa bahasa Inggris. Nah, nggak mungkin gitu karena saya kan nggak fasih dalam bahasa Inggris gitu. Ya. Tapi gitu tuh kalau misalnya Natalan gitu kan identik kumpul keluarga gitu. Satu keluarga masih ngumpul ya Bu ya ke gereja sama-sama gitu. Ya, mau kalau ke gereja sama-sama sih enggak, tapi kita sama-sama untuk ya berdoa lah, kumpul. Oh. Oke, tetap punya waktu kebersamaan untuk sama-sama gitu ya. Halo, Bu Eli? Iya. Ya. Selalu saya. Ya, ini ada yang bilang ke saya, bisu tuli itu khotbahnya Bugem katanya. Oh, judul khotbahnya bisu dan tuli. Saya dari tadi dengar bisu dan tuli. Oke, Bu Eli. Ini asik sekali ya saya ngobrol dengan Anda 1 jam, nggak kerasa ini udah 1 jam loh ya. Viewernya naik terus nih, semakin malam semakin hot, 149 ya nanti 150, ini luar biasa. Yang jelas gini Bu, Ibu selalu menekankan proses, ketika dalam proses jangan protes sama Tuhan.
bagaimana bertahan dalam proses itu yang paling penting. Apalagi hari-hari ini ya, banyak yang diproses ekonominya pada jelungup, semua pada down, ya. Keadaan kesehatan juga semakin mengkhawatirkan dengan adanya ancaman-ancaman tertular. Ini kan apa ya? Bagaimana untuk tetap kita bisa bertahan iman kita pada Yesus di tengah situasi yang sulit seperti ini. Ini kan kita lagi masuk dalam proses juga untuk semakin dimurnikan. Gitu. Gereja-gereja Tuhan dimanapun juga sedang masuk dalam pemurnian ini. Mungkin salah satu pesan yang Ibu sampaikan pada jemaat apa ini? Menurut saya hari-hari ini, ya tadi pagi saya sudah masukkan khotbah saya itu. Hari-hari ini penilaian Tuhan itu sedang jalan di tengah-tengah masa proses ini. Ya, Tuhan lagi mengevaluasi yang terutama respon kita, hati kita, iman kita, ya. Kita harus benar-benar setia sama prosesnya Tuhan, ya. Dulu kalau zona nyaman kan setia sama Tuhan dan berkatnya. Nah, sekarang ini mengalami proses seperti ini, kita harus setia sama Tuhan dan prosesnya, ya. Jangan sampai kita goyah iman kita. Pesan saya, jangan banyak melihat kenyataan, ya. Ini tip. Karena makin dilihat kenyataan, iman kita makin lemah, kekuatan kita makin habis, kita makin tawar hati sama Tuhan. Hari ini kenyataan itu bukan untuk dilihat dan direnungkan, tapi harus dijalani. Dijalani sukacita dan mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita semua. Bahkan tiap proses dalam hidup saudara dan saya menyadari 11 tahun itu sakitnya luar biasa. Tapi yang membuat saya bersyukur 11 tahun arah proses Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu membuat saudara dan saya beruntung. Naik salah, ya. Rancangannya kecelakaan. Justru hari ini yang menyerah itu yang bahaya. Kalau saudara menyerah berarti iblis itu sudah kendalikan sehingga arahnya iblis selalu dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi kalau Tuhan makin lama makin terbang tinggi seperti Raja Wali. Yes, amin. Luar biasa, tetap semangat ya. Ibu tetap melayani di Instagram Live setiap saat ya, PD Victory di Instagram Live ya. Selasa dan Sabtu. Selasa dan Sabtu ya. Baik, terima kasih kebersamanya selama 1 jam malam hari ini, Bu Eli. Doa saya sehat selalu bersama keluarga. Pelayanan PD Victory menjadi dampak yang luar biasa buat Surabaya bahkan Indonesia ya. Bu Eli, terima kasih buat berkatnya malam hari ini. Sampai jumpa kembali. Dan netizen, doa saya juga Anda diberkati ya. Selamat malam, shalom.